Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang di presentasi saya dengan judul Dasar-dasar denormalisasi, cara sederhana membuat database lebih cepat. Saya Muhammad Zikri Asghari Ridwani dengan NIM 24111818076 dengan tugas dari Bapak Bunda ingin menjelaskan denormalisasi. Apa itu denormalisasi? Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Denormalisasi adalah teknik dasar dalam desain database yang membantu membuat data lebih mudah diakses, terutama untuk proyek sederhana seperti tugas kuliah. Berbeda dengan normalisasi yang fokus pada pengurangan duplikat data. Denormalisasi sengaja menggabungkan data untuk meningkatkan kecepatan. Bayangkan jika query database Anda jadi lebih cepat. Topik ini penting karena banyak pemula yang sering menghadapi masalah lambatnya query, dan denormalisasi bisa jadi solusi sederhana. Artikel ini akan menjelaskan dasar-dasarnya, termasuk teori, teknologi, implementasi, dan contoh nyata. Seperti yang disebutkan dalam artikel Gogvergek, referensi nomor 1, denormalisasi adalah cara untuk meningkatkan performa dengan mengorbankan sedikit efisiensi ruang. Apakah Anda pernah mengalami database yang lambat? Mari kita bahas lebih lanjut. Lalu ada isi utama, ada teori. lanjut ke teori. Sekarang mari kita bahas teori denormalisasi. Denormalisasi adalah konsep sederhana di mana kita mengurangi tingkat normalisasi seperti 1NF atau 3NF untuk membuat struktur database lebih ringkas. Teorinya berasal dari prinsip desain database yang mengatakan bahwa tidak semua data perlu dipisah secara ketat untuk menghindari duplikat. Ini berarti denormalisasi mengizinkan data yang sama disimpan di beberapa tempat agar query lebih cepat. Menurut artikel dari Towards Data Science, referensi nomor 2, denormalisasi bekerja dengan cara menggabungkan tabel atau menambahkan kolom tambahan, sehingga mengurangi kebutuhan join yang rumit. Ini berarti jika normalisasi mencegah data berulang untuk menjaga kebersihan, denormalisasi memprioritaskan kecepatan akses. Teori ini sangat mudah dipahami sebagai trade-off, lebih cepat tapi mungkin lebih besar ukurannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini worth it? Bayangkan saja jika ada database toko online milik Anda denormalisasikan, bisa saja membuat pencarian lebih mudah. Betul kan? Lanjut ke bagian kedua. Ada teknologi. Dalam teknologi database modern, denormalisasi sering digunakan di sistem seperti MySQL atau SQL Server ini untuk aplikasi sederhana. Teknologi ini melibatkan tools dasar seperti perintah SQL untuk mengubah tabel tanpa perlu software yang canggih. Misalnya, denormalisasi bisa diterapkan dengan menambahkan kolom baru ke tabel existing yang membuat database lebih efisien untuk query berulang. Seperti yang dijelaskan di artikel Oracle, referensi nomor 3, denormalisasi dimanfaatkan di teknologi relasional untuk mengoptimalkan rate operation. Terutama di database yang sering diakses seperti e-commerce. Ini berarti teknologi denormalisasi tidak memerlukan pembelajaran baru.
Anda bisa terapkan di SAM atau di PHP MyAdmin yang sudah Anda kenal, dan fokus pada peningkatan performa tanpa mengubah arsitektur besar. Apakah Anda sudah mencoba tools seperti ini di kelas? Ini sangat praktis untuk proyek sehari-hari. Lalu ada bagian utamanya ada implementasi. Implementasi ini sangat sederhana dan bisa dilakukan dalam proyek pemula. Langkah dasar: identifikasi dulu tabel yang sering di-query, lalu gabungkan data yang relevan. Misalnya di SQL, Anda bisa menambahkan kolom dari tabel lain ke tabel utama menggunakan alter table. Dalam artikel dari tutorials point reference nomor 4, implementasi denormalisasi melibatkan modifikasi skema database seperti menambahkan foreign key ke tabel primer untuk menghindari join. Contoh sederhananya, buat database dengan perintah seperti create table. Untuk tabel denormalisasi, lalu insert data. Pastikan untuk kalian semua yang akan menggunakan ini backup database sebelum implementasi dulu. Agar apa? Agar aman dari kesalahan. Ini penting kan? Bayangkan saja Anda menerapkan ini di tugas Anda. Bagaimana langkah ini bisa memudahkan pekerjaan? Lalu ada selanjutnya contoh nyata. Di contoh nyata ini, di dunia nyata seperti sekarang, denormalisasi sering digunakan di aplikasi sehari-hari seperti sistem toko online atau manajemen perpustakaan. Contoh saja, di sebuah aplikasi toko, daripada memiliki tabel terpisah untuk produk dan keranjang, dan denormalisasi bisa menambahkan langsung detail produk langsung ke tabel keranjang. Ini membuat pencarian keranjang lebih cepat. Tapi jika harga produk berubah, Anda harus update di banyak tempat, seperti yang dibahas di artikel Microsoft Docs referensi nomor 5. Contoh nyata denormalisasi adalah di database-nya e-commerce, di mana data pelanggan disimpan di tabel transaksi untuk akses yang cepat, mengurangi waktu loading halaman. Contoh lain di sistem sekolah, denormalisasi bisa menyimpan nama guru di tabel jadwal kelas sehingga guru bisa cepat melihat jadwal tanpa query tambahan. Ini terlihat sederhana tapi sangat efektif. Apakah Anda bisa bayangkan contoh serupa di kehidupan sehari-hari? Lalu ada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, denormalisasi adalah teknik dasar yang bisa membuat database Anda lebih cepat dan mudah dikelola, terutama untuk proyek pemula. Dari teori hingga implementasi, ini menunjukkan bagaimana denormalisasi menyeimbangkan kecepatan dan resiko sederhana seperti data duplikat dengan memahami aspek teknologi dan contoh nyata. Anda bisa terapkan ini di tugas kuliah untuk hasil yang lebih baik. Ingat, denormalisasi bukan selalu jawaban, tapi itu alat yang bermanfaat untuk efisiensi. Seperti yang disebutkan di artikel Gag4Gag referensi nomor 1, pemahaman dasar denormalisasi membantu dalam membangun database yang praktis dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu yang terakhir ada daftar referensi yang saya gunakan. Bisa Anda lihat sekarang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.